Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di sini tuh kita akan membahas tentang pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Apa sih yang dimaksud pengangguran? Pengangguran itu merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran juga merupakan golongan atau angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Nah, di sini juga ada penyebab pengangguran. Jadi penyebab pengangguran itu yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua ada masyarakat tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Terus yang ketiga itu adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, ada kemiskinan. Yang kelima, ada persaingan pasar global. Dan yang keenam, ada PHK. Nah, di sini juga ada dampak pengangguran. Dampak pengangguran yang pertama itu berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Sedangkan yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Yang ketiga, menyebabkan kesenjangan sosial. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pengangguran. Pengangguran itu berdasarkan faktor penyebabnya ada 3, ada 4. Yang pertama pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. Sedangkan pengangguran siklis itu terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi PHK. Pengangguran deflasioner terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Sedangkan pengangguran volunteer terjadi karena lebih memilih tidak bekerja walaupun masih mampu untuk bekerja. Di sini ada pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Yang pertama, pengangguran terbuka. Sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Terus ada setengah menganggur. Pengangguran setengah merupakan situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak memanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang dia lakukan. Selanjutnya ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi. Di sini ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar, dan jumlah pengangguran serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses pertumbuhan secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.
Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu sumber daya alam, terus adanya sumber daya manusia, akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, terus ada teknologi, dan terakhir ada faktor politik dan administrasi pemerintahan. Nah, di sini tuh ada dua komponen untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama itu produk nasional bruto. Nah, produk nasional bruto ini atau yang disebut PNB sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam Gross National Product atau yang disebut GNP. Sedangkan pendapatan negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam Gross National Product. Nah, yang kedua itu ada produk domestik bruto. Produk ini jika produk nasional bruto PNB atau Gross National Product GNP ini dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada. Maka produk domestik bruto PDB ini atau Gross Domestic Product yang disebut GDP didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Baik, saya sudah menjelaskan materi kita hari ini yang berjudul pengangguran dan pertumbuhan. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi. Bentar. Nah, jadi pertanyaannya itu pengertian pengangguran yang kalian tahu dan juga apa sih yang menyebabkan pengangguran itu terjadi? Kondisi atau pertanyaan bisa diulang. Baik, jadi pertanyaannya itu dari materi yang sudah saya jelaskan, saya akan mengulangi lagi. Apa sih yang kalian tahu tentang pengangguran dan apa penyebab pengangguran tersebut? Saya beri waktu 5 menit untuk kalian menjawab. Saya bisa jawab. Apa itu pengangguran ya? Pengangguran itu orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Dan pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Lalu penyebab pengangguran itu adanya PHK atau persaingan pasar modal, dan adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia seperti zaman sekarang maraknya teknologi robot, ya kan, dan besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, saya juga akan memberikan sebuah kayak tugas gitu ya yang bakal kalian kerjakan.
Jadi soalnya itu sebutkan apa saja pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja dan jelaskan. Tugas ini akan boleh kalian kerjakan di rumah dan batas pengumpulan waktu saya beri waktu untuk 2 hari untuk mengerjakan. Apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Baik. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini sudah jelas tentang pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk pertemuan hari ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.